Nih, gimana nih Pak Arif untuk renovasi ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nasir, pagi hari ini mood kita ya secara tiba-tiba bertambah. Melihat bagaimana di studio Suara Muslim ada meja, ada kursi, kemudian ada wallpaper, kemudian ada bunga. Ini kalau mitra Muslim berkunjung ke studio, pasti akan melihat suasana baru. Suasana baru menimbulkan mood baru. Betul. Dan insya Allah produktivitas baru. Amin. Ya, semangat. Jadi produktivitas. Kita lihat sekilas saja, ada yang berbeda dari sebelumnya kan gitu. Dan bagaimana kalau sekarang itu kalau anak muda menyampaikan Instagramable gitu. Jadi bisa buat foto-foto. Iya, bisa buat foto-foto kan begitu. Iya. Jadi artinya memang hari ini yang melatar belakangi adalah bagaimana riset dari Harvard University terkait dengan riset tentang rumah dan perumahan menyampaikan bahwa sentuhan-sentuhan kecil dengan renovasi-renovasi yang tidak terlalu banyak atau renovasi minor itu terbukti secara riset menaikkan 60% mood kita penghuninya begitu. Ini terbukti, gak usah ngomong banyak-banyak. Saya datang ke studio sedikit aja kan, sentuhan sedikit aja. Baru satu dinding. Satu dinding aja. Iya, itu bukan seluruh bagian dinding, satu dinding aja. Ini kok jadi lain ya kan gitu kan ya. Jadi kursinya kelihatan kemudian dikasih bunga, ini kayak yang di Instagram begitu. Iya. Dan warnanya warnanya terserah juga Pak Arif ya, mau warna apa. Itu warna yang berbeda bisa menyebabkan mood juga berbeda ya. Betul sekali. Nah, kira-kira itulah Mas Nasir yang melatar belakangi kenapa hari ini kita berdiskusi tentang itu. Jadi artinya adalah waktu hidup kita itu sebagian besar itu ada di rumah. Waktu-waktu bagaimana kita itu beribadah, waktu kita itu istirahat, waktu kita bersama keluarga itu ada di rumah. Tentu bagaimana kita menciptakan suasana yang kondusif ketika kita bersama keluarga, mood ketika istirahat moodnya baik, ketika kita itu merenung, ketika kita itu beribadah di rumah kan begitu, itu juga dengan mood yang baik, sehingga ketika kita bekerja, ketika kita mengajar, ketika kita belajar nanti di luar, maka itu kita berangkat dengan bekal yang luar biasa, yaitu mengawali hari-hari dengan baik dan kembali mengakhiri hari-hari kerja kita, belajar kita dengan cara yang baik begitu. Dan kalau bicara renovasi, ini tadi Pak Arif ya, ini kan ada penyegaran ini ya. Ada sesuatu yang baru kemudian kita lakukan di rumah kita. Tanpa kemudian menghilangkan tadi mungkin kenangan-kenangan yang sudah ada di rumah itu. Betul Mas Nasir. Jadi artinya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Jadi kadang-kadang masing-masing dari kita itu memiliki keluhan waktu, masing-masing dari kita itu memiliki concern, memiliki awareness terkait dengan bagaimana sih membuat rumah kita itu lebih baik. Tetapi di antara kita ada yang aku kok bingung kan begitu. Tapi kok rasanya ada sesuatu yang harus diganti, harus diubah begitu. Maka tentu kita juga perlu menghadirkan atau berdiskusi dengan mungkin keluarga atau kolega yang memiliki bagi kita itu adalah sesuatu yang belum kita sadari ya, istilahnya blind spot begitu, tapi bagi orang lain ini titik ini kan begitu. Ini tadi contohnya, ternyata ada orang yang punya sentuhan tersendiri ketika memberikan sentuhan sedikit aja, itu hasilnya begitu luar biasa. Ini adalah bukti. Jadi Mas Nasir, mungkin juga Pak Roni saat ini ya bisa merasakan itu perubahannya sedikit. Dan
Artinya tidak harus merubah lama, kenangan-kenangan lama itu nggak harus ditinggalkan, kan begitu. Karena bangunannya masih tetap sama seperti itu ya. Betul. Mungkin hanya ada tambahan sedikit, ada variasi di beberapa titik atau juga di kamar ya, rumah. Itu Mitra Muslim. Jadi renovasi ini juga bisa jadi cara untuk menghidupkan kembali mungkin rumah kita yang sudah kita tempati puluhan tahun, Pak Arif ya. Betul. Dengan nuansa yang berbeda. Iya. Baik, tentu ada kelebihan-kelebihannya dari renovasi ini Mitra Muslim, dan Mitra Muslim juga kami undang untuk bergabung sharing diskusi pagi hari ini. Line telepon 0315624555 dan juga melalui WhatsApp 0855300938. Apakah renovasi itu Pak Arif bisa membuat ruangan ataupun juga space yang ada di rumah kita itu bisa jadi lebih optimal begitu, atau justru sebaliknya? Baik, Mas Nasir. Jadi orang melakukan renovasi ya, selain kebutuhan estetika, suasana baru, tentu juga tentang bagaimana tentang fungsional. Jadi ada yang rumah existing saat ini seiring bertambahnya waktu, bertambahnya anak, kemudian bertambah usia anak, maka tentu kebutuhan kamar, kebutuhan fungsional itu akan bertambah. Maka renovasi ya tidak harus dilakukan. Kemudian di saat yang sama mungkin kalau misalkan rumah dari keluarga sebelumnya dari orang tua misalkan, terus bagaimana kita tidak kehilangan sejarah, kenangan-kenangan lama, tapi di saat yang sama juga bisa update dengan suasana terbaru, maka renovasi bisa dilakukan, karena renovasi tidak harus mengubah semuanya. Hal-hal yang itu bersifat sejarah bagi kita yang sangat kita hargai betul, di mana kita dulu itu diajari ngaji sama orang tua, di mana kita dulu diajari pelajaran sama orang tua, dan itu nggak boleh hilang. Di saat yang sama kita juga harus update nih, di saat yang sama kita juga harus mengikuti tren. Maka renovasi itu adalah salah satu solusinya. Oke, renovasi adalah jawabannya. Jadi artinya renovasi ini diantara kelebihannya adalah custom ini, customize, bisa di custom itu Pak Arif. Betul. Jadi artinya kan kita kan sudah ada bangunan existing nih. Kalau kita itu sudah ada bangunan existing, artinya berarti ada sesuatu, oh ini mau saya tambahkan, oh ini ada saya perbaiki, oh ini tampilannya akan saya perbaiki. Hal-hal semacam itu kelebihannya dari renovasi begitu. Karena kalau misalkan bangun dari nol misalkan, tentu kita sudah nggak usah bicara karena kita desain dari awal. Tapi kalau dari existing itu artinya bahwa oh ini saya ada punya kenangan ini dengan rumah ini. Oh saya pengen naikkan jadi 2 lantai yang dimana nilai-nilai, dimana nilai emosional yang itu menjadi inspirasi kita. Bagaimana perjuangan orang tua misalkan yang membesarkan kita, mendidik kita, nggak mau saya hilangkan ini, saya tambah aja di lantai 2. Maka hal-hal semacam itu kelebihan dari renovasi tadi ya. Mitra Muslim jadi bisa selain menyegarkan tadi suasana juga bisa custom Pak Arif ya. Betul. Dan untuk tips nanti Mitra Muslim di sesi berikutnya ya, bagaimana bisa sesuai budget, no ribet-ribet, dan Anda bisa bergabung juga berdiskusi pagi hari ini kita bersama Zamzam Renovasi Konsultasi Bangun Rumah. Line telepon 0315624555 dan juga melalui WhatsApp 0855300938. Assalamualaikum Indonesia. Siapa di antara kita termasuk orang yang beruntung? 1 Maret 1987, Yayasan Dana Sosial Al-Falah atau YDSF berdiri. 37 tahun manfaatnya makin terasa ke pelosok negeri di lebih dari 25 provinsi. Menjadi lembaga pengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf terpercaya bersama ratusan ribu donatur rutin yang terus bertambah setiap bulannya. Mari bergabung bersama YDSF menjadi donatur rutin. Manfaatnya makin terasa. Hubungi 0811 374 566 atau datang langsung ke kantor YDSF terdekat di kota Anda.
safe, amanah, dan profesional. Stop. Apaan sih? Bikin kaget aja. Lihat tuh, udah ada Sodus di Mojokerto. Baru tahu ya. Sodus memang sudah hadir di kota Mojokerto. Tempatnya nyaman dan harganya lah. Ramah di kantong. Bikin berasa tengah muda terus ya kan? Yuk kita makan enak di Sodus Mojokerto. Sodus Mojokerto ada di Jalan Mojopahit, nomor 233. Pak, gimana ini Pak? Daftar tunggu haji panjang banget. Mama takut kita keburu nggak ada umur. Bener juga ya, Ma. Sepertinya sudah saatnya loh Pak kita prioritaskan ibadah haji kita, Pak. Setuju, Ma. Gimana kalau kita ikut program Haji Prioritas Andalus Travel? Tahun ini kita daftar dan tahun depan kita bisa berangkat. Emang bisa? Resmi kan, Pak? Resmi dong, Ma. Kan Andalus Travel sudah sangat berpengalaman dan juga profesional. Haji Prioritas Andalus Travel. Berangkat haji bebas antri. Program keberangkatan 2025. Biaya mulai $23.750. Fasilitas premium. Juga tersedia program pembiayaan pengurusan haji khusus. Masa tunggu lebih singkat. Hanya 6 tahun. Segera hubungi Andalus Travel 0812 3157 3733. Website www.andalustravel.net. Program Beasiswa Indonesia Emas Universitas Hayam Buruk Perbanas Surabaya. Biaya kuliah nggak bikin pusing dan kantong kering. Free uang gedung dan formulir pendaftaran tanpa tes. Subsidi uang kuliah pokok UKP 50% sampai lulus. Bisa diangsur hingga September 2024. Info klik spmb.perbanas.ac.id. WA 0811 3212 117. Buruan daftar, kuota terbatas. Universitas Hayam Buruk Perbanas Surabaya. Kuliah tepat, karir hebat. Assalamualaikum Indonesia. Mitra Muslim miliki kendaraan impian dengan pembiayaan di Pegadaian Syariah, jelas aman dan banyak keuntungan. Mau motor atau mobil yang baru maupun bekas, angsurannya kompetitif dan berakad syariah. Sehingga tepat caranya, berkah hasilnya. Segera kunjungi outlet Pegadaian terdekat di Surabaya, Gresik, dan Lamongan. Cek Instagram @pegadaiansurabaya1. Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Anda masih mengikuti Assalamualaikum Indonesia, konsultasi bangun rumah bersama Zamzam Renovasi. Pagi hari ini Mitra Muslim, Zamzam Renovasi adalah kontraktor muslim yang berkantor di Keputih, Perum Sukolilo Park Regency, Blok C nomor 38, Keputih, Sukolilo, Surabaya. Owner dan foundernya alumni ITS yang berpengalaman sebagai developer dan ketua APERSI, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia, Korwil, Surabaya Raya. Berpengalaman selama 12 tahun, telah membangun lebih dari 200 rumah. Dan Mitra Muslim juga bisa mendapatkan survei dan konsultasi gratis di Zamzam Renovasi dengan menghubungi 0811 3535 025, dan juga di Zamzam bisa dengan KPR Syariah. Kita ngobrol tentang tips merenovasi rumah sesuai budget, no ribet-ribet, bersama Pak Arif Harudin ST, founder dan CEO Zamzam Renovasi, juga Pak Roni Santoso ST, Customer Care Zamzam Renovasi. Dan saya tunggu Mitra Muslim, Anda yang ingin sharing atau diskusi pagi hari ini di 0315624555 dan juga melalui WhatsApp 0855300938. Jadi kalau kita bicara kelebihan renovasi tadi Pak Arif ya, ada bisa custom, kemudian ruangan bisa menjadi optimal, karakter dan sejarahnya masih bisa kita pertahankan ya. Betul. Berarti biaya pun juga lebih hemat atau gimana? Jadi tadi ini saya dari kawan ya sama developer ya. Kita punya komunitas developer APERSI itu sharing. Ya memang kalau kita itu pengen suasana baru, belum menyampaikan nggak perlu mahal-mahal. Kita tempatkan buat akuarium, ditempatkan di sudut tertentu.
kemudian kita bisa sambil leyeh-leyeh istirahat, bisa melihat akuarium. Padahal cuma nambah akuarium ya? Iya, itu sudah berubah kan begitu kan ya? Iya. Jadi artinya memang betul adanya Mas Nasir bahwa sentuhan-sentuhan kecil itu akan berdampak luar biasa. Jadi tentu bagi orang tertentu punya sense karena beliau seorang developer yang istilahnya itu penggaweannya kayak rumah kan begitu kan, maka bisa membandingkan rumah satu dengan rumah yang lain dan sebagainya. Tapi bagi kita tentu kita butuh teman diskusi, misalkan butuh saran, butuh referensi, lihat di internet. Misal ya, kita itu punya rumah 2 lantai, terus kemudian kita ada spot tertentu, misalkan ya tangga yang mungkin selama ini kelihatan dari ruang tamu, misalkan karena kita ingin ruangan yang luas sehingga kita sekat sehingga tangga naik ke rantai atas itu kelihatan, plus misalkan dengan background dari tangga itu yang tempat melekatnya tangga itu di dinding. Kalau orang punya sense, punya rasa terkait dengan estetika, maka ini bisa disentuh sedikit. Ya. Jadi nggak misalkan di sisi ya? dindingnya itu dikasih wallpaper, misalkan begitu. Kemudian dikasih lukisan yang yang sederhana, kemudian dikasih di dinding itu dikasih vas bunga dan sebagainya, yang vas bunga gantung begitu. Kemudian ada tulisan motivasi, ya nggak usah rame-rame tentunya. Maka itu akan nuansa kan lain kan begitu. Yang awalnya itu adalah titik menjadi dalam handicap kita, kemudian itu menjadi spot keindahan kan begitu. Karena tiap hari dilewati. Iya, orang lihat pun juga melihat, wah ini enak dipandang mata ini. Kalau kita pergi ke hotel atau di tempat-tempat yang sangat menekankan kepada estetika, kita akan melihat ada spot-spot yang mungkin kita nggak sadari ketika itu kita sentuh, itu bisa menimbulkan keindahan, menimbulkan sesuatu yang baru, yang menimbulkan semangat tadi Pak Arif ya, dan kenyamanan ketika kita berada di rumah kita ini mitra musim. Betul. Tapi tentu tadi juga biayanya bisa dihemat ya. Itu dia. Bicara penghematan biaya, kadang kan kalau kita sudah terkandung ya di sebuah rumah begitu sudah bikin, dan mungkin waktu awal itu merencanakan atau membangun tidak memperhatikan, mungkin ada ventilasi, kemudian pencahayaan nih Pak Arif ya. Renovasi bisa menjawab ini. Iya. Jadi artinya begini, Mas Nasir. Jadi tim desain kami kan tidak setiap saat bahwa semuanya itu harus dinilai dengan uang, tidak setiap saat bahwa semua itu harus berbayar. Jadi kita punya program CSR. Jadi ada ruangan 3 meter dikalikan 12. 3x12. Ya, 3x12 ini kan kebayang. Terus kemudian bagaimana agar rumah ini akhirnya bisa jadi dan tetap nyaman kan begitu. Maka tentu perlu perencanaan. Tadi Mas Nasir menyampaikan tentang sirkulasi udara, kemudian terkait dengan pencahayaan, itu bagaimana mengaturnya. Terus kamar mandinya di mana, kamarnya bagaimana, kan begitu. Maka tentu dengan perencanaan yang baik bisa menghasilkan yang baik. Jadi alhamdulillah rumah tersebut sudah dibangun. Jadi dengan pencahayaan yang baik, kita ambil dari atas, kita ada void, tapi di saat yang sama ada atap yang transparan, kemudian langit-langit kita buat agak tinggi, kemudian kita setting bagaimana tetap nyaman, kamar betul-betul jadi tempat istirahat, dapur itu bagaimana posisinya, mesin cuci, kemudian juga masih ada sedikit spot untuk meletakkan bunga kering kan begitu kan, ya taman kering maksud saya begitu. Dan ya alhamdulillah tetap ketemu jadinya kalau semuanya direncanakan. Jadi jangan sporadis kalau kita itu pengen membuat ini kan begitu.
Jangan sampai akhirnya karena kita pengen itu, akhirnya tempatnya lembab, sirkulasinya kurang, pencahayaannya kurang, barang numpuk ada di mana-mana, kan begitu. Karena direncanakan sejak awal tadi itu. Betul. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu Pak Arief, nah renovasi kan bisa memperbaiki itu ya. Mendesain ulang tadi itu. Betul. Jadi begini Mas Nasir, jadi artinya kita itu ingin perubahan, tapi jangan sampai yang namanya perubahan itu justru berubah ke arah yang tidak lebih baik, kan begitu. Maka agar perubahan itu baik, maka perubahan itu harus direncanakan. Rencana itu harus secara keseluruhan, mulai dari dananya, konsepnya, kan begitu. Kemudian nanti kita itu secara fungsional bagaimana, secara ergonomisnya bagaimana. Ya, itu betul-betul harus komprehensif dalam melakukan perencanaan. Jangan sampai kita pengennya berubah begitu, tapi akhirnya perubahan itu menjadi perubahan yang chaotic begitu. Perubahan yang akhirnya mengarah kepada sesuatu yang kita sendiri nggak bisa kontrol. Pengen perubahan gini, padahal kita itu barangnya banyak, akhirnya di ruangan penuh dengan barang-barang, ya itu yang tidak kita inginkan. Kan dari awal dia tidak melihat secara keseluruhan bangunan rumahnya. Jadi mitra musim, nah gimana tadi cara merencanakan, tadi sempat di spill Pak Arief ya tentang ergonomisnya apa, budgetnya seperti apa, berbagai macam aspeknya perlu dipertimbangkan nanti setelah jeda di sesi berikutnya. Dan tadi mitra musim, kalau kita merenovasi rumah selain menghemat biaya, juga ternyata bisa meningkatkan efisiensi energi tadi ya, dengan renovasi di tempat-tempat yang mungkin bisa memudahkan sirkulasi udara dan juga pencahayaan yang baik di rumah kita. Anda bisa bergabung dalam konsultasi bangun rumah bersama Zamzam Renovasi hari ini di line telepon 0315245555. Tema kita tips renovasi rumah sesuai budget, no ribet-ribet. WhatsApp 0855300938. Assalamualaikum Indonesia. Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani menyediakan paket vaksinasi meningitis dan influenza untuk calon jamaah umroh atau wisatawan luar negeri. Dapatkan bundling vaksin meningitis dan influenza seharga Rp550.000. Sudah termasuk konsultasi dokter, buku kuning vaksin, dan tes kehamilan. Hubungi customer care Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani 0821 33222247. Informasi lebih lanjut bisa Anda dapatkan di website rsisurabaya.com, YouTube RS Islam Ayani, Instagram RSI Surabaya. Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani, kesembuhan datang dari Allah, keselamatan dan kepuasan pasien tanggung jawab kami. Selama ini kukira cantik ada standarnya, dagu lancip hidung mancung seperti boneka. Walau bukan seperti Peragawati, tapi cantik ini kan kurawat sepenuh hati. Hanya dihayu, cantik asliku berharga, dirawat dengan sepenuh hati. Hanya dihayu, plan dan konsultasinya personal, dapatkan perawatan internasional. Hanya dihayu, cantik asliku berharga, dirawat dengan sepenuh hati. Dihayu, plan dan konsultasinya personal, dapatkan perawatan internasional. Hanya dihayu, hanya dihayu. Yuk, skinvestasikan cantik aslimu di Hayu Skin Clinic. Belanja apa, Nduk? Aku belanja bayam, jeroan, cumi-cumi, Mbah.
Kowe iki aja gita-gita lho, Nduk. Mbahmu iki duwe asam urat karo kolesterol. Ra ngrasakno awakku lara pegel-pegel kabeh. Lho, Mbah. Ngono kuwi aja dimbeno to, Mbah. Ndang diobati. Hati-hati lho, Mbah. Asam urat karo kolesterol kuwi iso nggarai gagal ginjal, darah tinggi, diabetes, jantung, stroke, lan liya-liyane lho, Mbah. Alah, malah ngeden-ngedeni. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti, 100% terbuat dari teh hitam. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Hanya dengan Rp120.000 per box, Besti bisa didapatkan di apotek-apotek terdekat dan di toko Suara Muslim. Assalamualaikum Indonesia. Mitra Muslim, Masjid Al-Aqsa, tempat suci bagi umat Islam yang sering dikaitkan dengan dua struktur utama yang menonjol secara arsitektural. Di antara keduanya, kubah yang paling terkenal adalah kubah emas yang juga sering disebut Dome of the Rock. Meski sering salah dianggap sebagai bagian dari Masjid Al-Aqsa. Sebenarnya kubah emas struktur terpisah yang berdiri di lokasi yang sama dan merupakan bagian dari kompleks Al-Aqsa. Jadi, Masjid Al-Aqsa yang kubah emas atau yang kubah abu ya? Baik, ini pertanyaan. Mari kita kulik Mitra Muslim selengkapnya lebih dalam tentang hal ini, tentang Masjidil Aqsa bersama Filantro Trip. Hari ini hari Kamis, tanda waktu 1 sampai 2 siang. Assalamualaikum Indonesia, konsultasi bangun rumah bersama Zamzam Renovasi, tips renovasi rumah sesuai budget, no ribet-ribet. Ada Pak Arif Fahrudin ST, founder dan CEO Zamzam Renovasi, juga Pak Roni Santoso ST, Customer Care Zamzam Renovasi. Dan Anda bisa berinteraksi melalui telepon ke 0315624555. Mitra Muslim, saya bersama Elsa di Gatekeeper, atau juga melalui WhatsApp 0855300938. Nah, kita ini masuk pada tipsnya nih Pak Arif dan Pak Roni ya. Setelah tadi ngobrol tentang beberapa kelebihan-kelebihan renovasi, nah tipsnya agar bisa custom sesuai budget, no ribet-ribet. Perencanaan yang mana dulu nih harus dilakukan Pak Arif? Baik. Ini yang perlu kita pahami bahwa ketika kita merenovasi rumah itu pastikan merenovasi itu kita ingin mendapatkan sesuatu yang baru, kenyamanan yang baru. Kita tahu, kita paham bahwa mungkin kita punya rumah yang tahun 80-an. Kalau di Surabaya ini rumah tahun 80-an itu rata-rata tinggi plafon itu 2,7 sampai 2,9 per rumah. Jadi 2,7 meter dikalikan 2,9 meter. Ya. Itu termasuk tinggi apa rendah Pak? Jadi kalau kita pahami Mas Nasir, rumah-rumah sekarang ini sudah mulai 3,5 sampai 4 meter. Oh, jadi kayak kita nih berarti ini masuk yang 70-80-an ini sudah. Jadi artinya bahwa karena pada waktu itu rumah walaupun tidak disetting AC, tidak ada AC, tapi rumah waktu itu masih jarang di kota Surabaya. Dan lebih kemudian juga masih relatif hijau kan begitu. Sehingga yang namanya angin berhembus ya itu masih cukup bebas, tidak terhalang oleh gedung. Pohon-pohon hijau juga masih relatif banyak. Tapi berbeda dengan sekarang ini. Kalau tinggi 2,7 2,9 itu kalau tanpa AC itu juga akan panas, akan pengap begitu. Lah sekarang ini Mas Nasir, kalau sehari-hari di ruangan kita itu harus pakai AC, tentu akan tidak ramah budget dan juga tidak ramah lingkungan.
Maka salah satu tujuan dari renovasi itu adalah kita ingin bagaimana rumah kita itu bisa lebih ramah budget dan juga ramah lingkungan. Jadi bisa ditinggiin gitu ya Pak Arif? Jadi bagaimana kita tinggikan, kemudian di saat yang sama yang awalnya itu gelap, itu akhirnya jadi terang karena kanan kiri sudah mulai ada bangunan. Dulu bisa ngambil cahaya dari kanan kiri karena belum ada tetangga. Sekarang ini hanya dari depan atau dari belakang. Ya, karena udah padat ya. Maka perlu sebuah terobosan baru. Bagaimana kita bisa hemat ya, karena kalau kita selalu pakai AC, kita selalu pakai lampu, tentu selain juga kesehatan secara fisik terus menerus ini ya terpapar juga AC, kesehatan secara finansial itu relatif bisa terganggu, terpengaruh ya. Maka di situ perlunya sebuah renovasi. Begitu. Baik, tadi perencanaannya Mitra Muslim, jadi budgetnya sejak awal disiapkan. Kadang kan juga sama kayak kita bangun rumah Pak Arif tentang budget ini. Kan ada juga yang semacam bertumbuh gitu ya. Kan memang kalau rumah dia nggak budgetnya nggak ada sebanyak itu kan bisa konsep bertumbuh. Renovasi apakah juga seperti itu? Iya, sama Mas Nasir. Jadi artinya kita kalau kita berbicara tentang bagaimana rumah kita, berbicara tentang keluarga kita, tentu kita juga harus berpikir saat ini anak kita mungkin masih SD, nomor 2 mungkin masih TK, kan begitu kan. Coba bayangkan kalau nanti mereka sudah 6 atau 8 tahun lagi, mereka sudah kuliah, mereka sudah SMA, kan begitu. Apalagi kalau laki-laki dan perempuan, maka harus punya kamar tersendiri, kan begitu kan. Maka perencanaan harus kita lakukan mulai dari sekarang. Dan tentu seiring berjalannya waktu, mungkin kesiapan kita secara finansial insya Allah akan lebih siap. Maka satu hal yang masuk akal kalau misalkan kita punya konsep rumah bertumbuh, kan begitu. Termasuk tadi ketika merenovasi pun misalnya budgetnya hanya bisa untuk bagian tertentu. Nanti berikutnya bisa dilanjutkan Pak Arif. Jadi nanti bisa dilanjutkan mungkin 5 atau 7 tahun yang akan datang, sharing dengan kebutuhan kita. Tapi sudah ada blueprintnya gitu ya. Sudah ada blueprintnya. Sudah ada perencanaan yang secara menyeluruh. Betul. Untuk kadang kalau kita lihat tadi nggak ada perencanaan secara utuhnya sehingga renovasinya pun juga acak-acak. Betul. Kehendaknya yang ternyata ini justru nggak cocok kalau seperti ini renovasinya. Nah, kemudian tadi kalau bicara tentang ninggiin atap tadi ya, kemudian plafon, kemudian mungkin ada dinding yang diganti dan sebagainya. Berarti juga harus memperhatikan struktur rumah dan tetangga-tetangga juga nih Pak Arif ya. Jadi betul Mas Nasir. Jadi artinya kita juga harus memperhitungkan terkait dengan strukturnya. Kalau kita itu artinya begini. Saya itu sangat khawatir dan juga gimana begitu ketika membangun rumah yang kurang konsep yang begitu jelas, sehingga bangun rumah itu enak dana dibangun, akhirnya terkesan sporadis dan penataan kamarnya, dan kita sangat khawatir ketika kita itu tidak ada perencanaan ini mau berapa lantai sih, sehingga sampai ada rumah 3 lantai. Ini yang betul-betul saya khawatirkan. Ini penataannya begitu sulit sehingga tangganya juga sulit, manuver jalannya juga sulit. Akhirnya kan tidak nyaman kalau misalkan ngundang tamu, juga kasihan tamunya karena manuver tangganya itu sangat terjal itu artinya tidak ergonomis begitu. Idealnya tapak itu secara horizontal berapa, vertikalnya itu berapa. Karena kita itu tidak ada perencanaan, akhirnya betul-betul mengurangi rasa kenyamanan. Jangan sampai seperti itu, sehingga termasuk mengenai strukturnya. Sehingga karena seharusnya itu yang awalnya punya perencanaan 2 berkembang lagi idenya jadi 3 lantai, padahal strukturnya nggak siap untuk 3 lantai. Ini menurut saya berisiko sekali. Begitu Mitra Muslim. Jadi memang secara keseluruhannya ini bicara renovasi. Tadi ada yang nelpon, jadi
Oh, terputus. Baik, silakan bisa menghubungi kembali ke 0315624555. Kita ngobrol tentang renovasi rumah Mitra Muslim ya, sesuai budget, no ribet-ribet bersama Zamzam Renovasi. Habis ini juga ngobrol dengan Pak Roni ya tentang kenapa kemudian kita harus memilih Zamzam Renovasi sebagai mitra Muslim dalam merenovasi ataupun juga membangun rumah. Karena Mitra Muslim Zamzam Renovasi ini diantaranya adalah satu dari sekian banyak kontraktor Muslim yang tentu sudah berpengalaman lebih dari 12 tahun, telah membangun lebih dari 200 rumah. Dan di Zamzam Renovasi ini Mitra Muslim Anda bisa mendapatkan survei dan konsultasi gratis dengan menghubungi nomor handphone 0811-3535-025 ya, 0811-3535-025, dan juga bisa mendapatkan atau melalui KPR Syariah di Zamzam Renovasi. Oke, tadi yang pertama adalah nah, yang kedua Pak Arief tentang kontraktornya nih gitu ya, atau mungkin Pak Roni ya, mungkin Anda bisa menjawab tentang kontraktornya. Karena kalau misalnya tadi satu kali jalan selesai, bisa jadi kan 2-3 kali jalan selesai. Nah, ini kemudian memilih kontraktor atau bekerja sama dengan kontraktor yang memiliki reputasi baik begitu, apakah juga bisa memastikan proyeknya bisa berjalan lancar? Atau nama nggak begitu menjamin gitu ya, tapi ada kedekatan personal atau kayak gimana untuk memilihnya nih? Jadi begini Mas Nasir, Mitra Muslim sekalian, setiap rumah Mas Nasir itu punya cerita begitu ya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Arief tadi, ada sejarah di rumah itu, ada kenangan begitu indah di rumah itu, mungkin juga di lingkungan sekitar, ada saudara, ada orang tua tadi disampaikan. Tapi bagaimana kita bisa membuat rumah itu, rumah tersebut tidak keluar dari kenangan tapi juga merasa nyaman. Jadi artinya beberapa owner atau klien kami itu yang bekerja di luar kota, bahkan juga ada yang di luar pulau, itu ketika pulang ke rumah pribadi menjadi di lingkungan keluarga, kenangan-kenangan itu tetap ada begitu. Tetap ada, tapi di dalam rumah terasa nyaman. Jadi konsep yang sebelumnya mungkin belum update seperti kondisi sekarang terkait kenyamanan, juga terkait kesehatan, itu sedikit disentuh, dirubah, sehingga menimbulkan akan terasa nyaman itu tumbuh. Jadi freshnya juga ada ketika balik ke daerah tugas begitu, ada yang di Jakarta, ada yang di luar pulau, sudah fresh kembali Mas. Seperti itu. Itu kita lakukan di beberapa lokasi, termasuk di daerah Sidoarjo sempat kita renovasi hal itu. Beliau ada yang rumahnya yang dulu rumah lama, rumah bangunan Belanda, jadi dindingnya itu yang tebel-tebel itu Mas Nasir. Jadi direnov, manfaatkan secara fungsional. Beliau setiap tahun pulang ke Sidoarjo, ke Surabaya juga, itu merasa fresh. Jadi bagaimana mengubah rumah tersebut, rumah yang bersejarah ini menjadi tempat yang nyaman juga buat keluarga beliau. Begitu. Jadi rumahnya tetap ada, tapi kemudian suasananya lebih segar tadi ya. Suasana lebih segar, kemudian ada perubahan ruangan secara fungsional dan kebutuhan beliau terhadap keluarga. Kemudian ada sentuhan-sentuhan sirkulasi udara dan void mau ditempatkan di mana. Ini tentunya perlu perencanaan, perlu desain yang pas begitu ya. Bagaimana nanti didampingi arsitek kita untuk mendirect bagaimana nanti bisa diwujudkan. Jadi setiap rumah punya cerita ini, insya Allah nanti Zamzam yang mewujudkan cita-cita dan cintanya Mas. Begitu ceritanya. Disitulah kemudian pentingnya tadi memilih kontraktor yang sesuai tadi ya, yang bisa kemudian mengejawantahkan atau membuat cita-cita kita Mitra Muslim dan cinta yang ingin kita semai di dalam rumah tersebut bisa terwujud dalam sebuah bangunan itu ya. Insya Allah begitu. Nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya ya, Pak Arief dan juga Pak Roni. Dan Mitra Muslim silakan bisa bergabung pagi hari ini. Line telepon 0315624555 dan WhatsApp 0855300938.
Assalamualaikum Indonesia. Dalam rangka memperingati Hari Jantung Sedunia, Rumah Sakit Dr. Haryoto mengajak seluruh masyarakat Lumajang dan sekitarnya menjadi bagian pemecahan rekor muri penggunaan aplikasi Detak C. Download dan laporkan kondisi jantung Anda di aplikasi Detak C. Aplikasi mobile Detak C dikembangkan untuk mengurangi resiko kematian karena keterlambatan pra-rumah sakit pada pasien acute coronary syndrome. Kontrol kondisi jantung Anda dengan aplikasi Detak C. Salam sehat dari RSUD Dr. Haryoto Lumajang. Bersama siap melayani lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira untuk semua penghafal Al-Quran Cilik. Audisi Hafiz Indonesia RCTI 2025 akan segera dimulai. Ayo ikuti audisi Hafiz Indonesia. Syaratnya yaitu anak-anak usia 5-10 tahun hafal Al-Quran minimal 3 juz. Buat rekaman video perkenalan dan hafal Al-Quran surah maksimal 2 menit. Dan lampirkan foto seluruh badan dan setengah badan. Ada 2 cara pendaftaran, pilih salah satu ya. Yang pertama, daftar via Google Form, klik link yang ada di bio Instagram @HafizRCTI. Cara kedua, pendaftaran melalui aplikasi RCTI Plus. Isi formulir pendaftaran online hingga selesai dan upload video perkenalan dan baca hafalan surah terbaikmu. Audisi ini gratis. Informasi lengkap, cek dan follow Instagram @HafizRCTI dan official RCTI. Hafiz Indonesia, cinta Al-Quran. Selama ini kukira cantik ada standarnya. Lancip hidung mancung seperti boneka. Walau bukan seperti Peragawati, tapi cantik ini kan kurawat sepenuh hati. Hanya dihayu, cantik asliku berharga, dirawat dengan sepenuh hati. Hanya dihayu, plan dan konsultasinya personal, dapatkan perawatan internasional. Hanya dihayu, cantik asliku berharga, dirawat dengan sepenuh hati. Dihayu, plan dan konsultasinya personal, dapatkan perawatan internasional. Hanya dihayu, hanya dihayu. Yuk, skinvestasikan cantik aslimu di Hayu Skin Clinic. Wa minas sayd tanaluhu wa rimahukum tanaluhu aydikum. Minas sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Ingin tahu kualitas dan seberapa mungkin hafalan kita? Ikuti program sertifikasi tahfidz di Gria Al-Quran, program standarisasi hafalan, baik sebagian maupun seluruh Al-Quran. Dengan mengikuti program ini, Anda dapat mengevaluasi dan memperkuat hafalan, diuji oleh hafidz bersanad dan mendapatkan sertifikat. Ayo, segera ikuti program sertifikasi tahfidz di Gria Al-Quran. Informasi lebih lanjut hubungi 0823 3003 7095. Barang siapa membaca Al-Quran lalu menghafalkannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Assalamualaikum Indonesia. Ya, pagi ini Mitra Muslim kita bersama Zamzam Renovasi ngobrolin tentang tips renovasi rumah sesuai budget, no ribet-ribet. Zamzam Renovasi adalah kontraktor muslim yang berkantor di Keputih, Perum, Sukolilo Park Regency Blok C, nomor 38, Keputih, Sukolilo, Surabaya, timurnya kampus ITS. Owner dan founder Zamzam Renovasi, alumni ITS yang berpengalaman sebagai developer dan ketua Apersi, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia, Korwil, Surabaya Raya. Berpengalaman selama 12 tahun, telah membangun lebih dari 200 rumah, dan Anda pun bisa mendapatkan survei dan konsultasi gratis di Zamzam Renovasi dengan menghubungi nomor handphone 0811 3535 025. Di Zamzam Renovasi juga bisa dengan KPR Syariah. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, terima kasih ke 0855 3000 938. Ada ini Pak Arif
Yang pertama, siapa ini? Tidak ada namanya ya. Bagaimana dengan bangunan rumah yang masih ada sisa bangunannya, tapi masih mangkrak, Pak? Namun tidak ada dana ya. Apakah perlu dibongkar atau direnovasi kembali? Ya. Ya. Baik, mitra Muslim, yang paling penting itu adalah kita harus tahu tentang tujuan kita, kemudian juga kebutuhan kita terkait dengan rumah kita. Ketika di rumah itu ada bangunan yang mangkrak tetapi belum memungkinkan untuk mengadakan renovasi, itu baiknya bagaimana, kan begitu. Jadi ini perlu didefinisikan lebih jelas lagi. Tetapi mari kita istilahnya ya harus betul-betul menyelami tentang rumah itu bagaimana. Tapi pada intinya adalah kita itu pengen kenyamanan yang seperti apa. Kalau yang namanya rumah yang sudah mangkrak itu dengan asumsi sudah nggak bisa dalam kutip diselamatkan lagi, ya memang ya alternatifnya memang harus dihilangkan ya, daripada nggak dihuni, terus kemudian secara estetika tidak dikatakan layak, kemudian di saat yang sama terus kosong, itu tentu juga tidak baik begitu. Karena rumah yang baik itu ya dihuni, dibacakan Al-Quran. Ya. Jadi jangan jadikan rumahmu itu seperti kuburan, kan begitu. Karena nggak dibacakan Al-Quran, karena nggak dihuni. Begitu Bapak, dan tentu juga tadi memperhatikan budget ya Pak ya. Terima kasih yang tidak menyebutkan namanya, bergabung di 0855300938. Berikutnya ada Ibu Kiki. Assalamualaikum Mas Nasir, Pak Arif, Pak Roni, salam sehat, berkah, bahagia selalu. Amin. Pertanyaannya ada 3. Waduh, panjang nih ya. Apakah ada minimal budget dari Zamzam untuk merenovasi bagian rumah tertentu, misalnya hanya kamar, dapur, dan lain-lain? Kemudian pertanyaan kedua, apakah Zamzam renovasi juga menyediakan jasa tukang yang bisa dipanggil sewaktu-waktu ke rumah untuk perbaikan, misal ganti plafon dan lain-lain dengan budget yang terbatas? Kemudian yang 3, untuk biaya konsultasi atau survei desain, ini apakah betul-betul free untuk wilayah Surabaya? Terima kasih pencerahannya. Ya, Pak Roni. Jadi begini Mas Nasir, mitra Muslim, di kita untuk renovasi minor memang ada bobot volume yang kita terapkan. Jadi ketika memang belum sampai pada minimal itu, insya Allah kita tetap akan berikan saran-saran. Jadi saran dan arahan, insya Allah ini kita tetap berikan bagaimana nanti proses pembangunan, karena Zamzam belum bisa menghandle terkait bobot pekerjaan. Insya Allah nanti sudah ada gambaran bagaimana merenovasi sesuai kebutuhan panjenengan semua. Ya. Jadi untuk yang konsultasi, survei itu betul-betul gratis Mas Nasir, mitra Muslim, kita gratiskan semua fasilitas itu. Ya. Harapan kita konsultasikan semua tentang kebutuhan renovasi ataupun bangun rumah, kita insya Allah dengan terbuka akan siap melayani, dan ini sifatnya gratis semua. Sifatnya gratis gitu. Jadi sekalian tadi ya, untuk yang poin nomor 3, karena surveinya gratis, bisa datang ke tempat Bu Kiki ya, kemudian habis itu baru dihitung budgetnya mungkin Pak Roni ya, bisa menyesuaikan bisa, tadi yang minor-minor tadi itu. Betul Mas Nasir. Kalau yang tukang katanya apakah ada? Mungkin saya bantu jawab ya. Monggo Pak Ari. Ya, monggo Pak Ari. Jadi begini, dari pengalaman kami menghandle proyek, bahwa tukang yang sama, manajemen yang sama, menghandle proyek di daerah satu, di daerah yang lain itu ternyata berbeda-beda. Karena ada beberapa faktor itu yang cukup complicated. Ini dari pengalaman kami. Sehingga dari sini akhirnya kami berkesimpulan bahwa saat ini kami belum bisa atau melayani jasa
hanya misalkan tukang, karena ketika kita bahkan sekedar merekomendasikan aja kita itu nggak cukup berani. Karena apa? Tukang yang sama, skill yang sama di tempat yang berbeda itu ternyata juga hasilnya juga belum tentu sama. Padahal tukangnya sama, tukangnya sama kan begitu kan ya. Ini banyak hal. Oleh karena itu maka kita itu setiap kita itu mengamanahkan pada tukang, maka kita juga harus ada manajemennya di situ. Karena bentuk pertanggungjawabannya kan begitu kan. Jadi ada kontrol. Karena di situ juga ya. Pasti ada mengenai waktu kita atur, anggaran kita atur, materialnya kita atur, standar kualitas kita atur kan begitu. Maka itu ada manajerial di situ kan begitu. Ya itulah manusia, bahwa manusia itu memang butuh aturan kan begitu kan. Ada SOP-nya nih Pak Arif butuh ya. SOP-nya kan begitu. Baik. Sehingga kami tidak bisa dalam tip melepas ya sendirian begitu. Aduh itu riskan buat kami dan juga tentu riskan buat yang mempergunakan jasa itu. Konsumennya ya. Karena ini mengatasnamakan Zam-Zam gitu. Karena ada Zam-Zam yang terlibat di sana. Jadi untuk yang nomor 2 masih belum ya Ibu Kiki, terima kasih. Dan berikutnya pertanyaan dari Bu Suci di WhatsApp. Untuk Zam-Zam renovasi, apakah hanya renovasi rumah yang sudah ada? Kalau membangun rumah mulai dari lahan tanah, apakah bisa juga di Zam-Zam renovasi? Apakah juga memberikan pinjaman dana untuk membangun rumah, dan sistemnya apa bisa diangsur? Dan apakah ada DP untuk membangun rumah mulai dari nol? Ya Mas Nasir, mitra Muslim. Jadi selain merenovasi, kita juga bangun baru dari nol itu, insya Allah tetap kita lakukan, bisa itu Bu. Kemudian terkait untuk mengangsur di kita di proses KPR itu kita bekerja sama dengan perbankan syariah. Biasanya kita bisa di BSI ataupun di BTN Syariah. Insya Allah kita bantu prosesnya tentang kelengkapan dan data terkait gambar, desain nanti bisa kita bantu dan kita hubungkan ke perbankan syariahnya Mas Nasir. Jadi bekerjasamanya dengan bank syariah ya. Untuk pendanaan ini begitu Bu Suci. Dan tadi untuk menghubungi nomor Zam-Zam silakan bisa langsung ya ke nomor 08113535 Betul. Baik. Pak Arif terima kasih karena kita sudah di ujung kebersamaan kita, juga Pak Roni juga terima kasih. Semoga bisa memberikan inspirasi untuk diskusi kita pagi hari ini, membangun cinta dan cita-cita bersama Zam-Zam renovasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan mitra Muslim, untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi lebih jauh, konsultasi ataupun juga survei gratis dan hal-hal lainnya berhubungan dengan bangun rumah atau renovasi ke Zam-Zam renovasi, silakan bisa menghubungi nomor WhatsApp 08113535 025. Demikian, Assalamualaikum Indonesia. Saya Muhammad Nasir dan produser sekaligus gatekeeper Elsa Khairunisa pamit dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.